Tapi kan media online enggak. Dia pasti dibelah-belah. Ada kasus eh, apa awalnya kayak gimana, kesangkut 10 ribunya atau dan lain-lain. Jadi nggak bisa tuh cuma satu berita. Jadi kalau menurut saya selama ini yang kenapa akhirnya hoax kan, eh, satu berita tuh di-share yang akhirnya berita itu belum sempat selesai gitu. Jadi masih cuma ada lanjutannya, belum ditutup. Ditutup dalam artian kasusnya tuh belum selesai kayak gimana ya maksudnya, misalnya Joko, ini yang terbaru dah, Jokowi yang empat, yang mural mural Jokowi, yang mural Jokowi kan kalau ngelihat awalnya, misal di hari kemarin, karena ini informasi tuh cepet banget gitu teman-teman di era digital, era sekarang ya, era media online. Mural truk naik viral, diramein, dicet sama polisi gitu, dicet. Sikap pemerintahnya ternyata belum, pemerintah itu belum ngeluarin sikap gitu, baru baru beberapa, eh, baru Valdo, baru siapa lagi yang orang pemerintahan yang cuma, bukan cuma dalam artian masang badan, yang ketika pemerintah belum ada suara, ya gua ngomong nih, dan pihak keamanan udah ngapus itu gitu. Jadi baru ini, ya baru hari ini Jokowi bilang nggak masalah dengan mural itu gitu. Itu kalau kita ngelihatnya beritanya satu-satu kan, wah parah banget nih, parah banget. Ternyata akhirnya nggak kayak gitu gitu. Akhirnya maksudnya pemerintah tuh eh, apa? Maksudnya Jokowi akhirnya nganggep biasa aja, tapi nggak tahu ya. Maksudnya maksudnya nggak tahu tuh, ya kita sama-sama ngeliat kasusnya kan, lip service dia kan, kalau sebutannya anak UI yang ngomongnya gini, ntar akhirnya kayak gini. Ntar kalau timbul-timbul mural-mural lagi, ya mungkin di chat-chat lagi gitu. Jadi maksudnya bahwa media online atau informasi ini cepat gitu, dan teman-teman tuh harus counternya tuh ini. Kalau ada kode etik ya ada kode etik gitu. Jadi nggak apa, nggak sewenang-wenangnya gitu sih, gitu. Nggak, udah terserah gue mau framing apa enggak juga gitu. Ada tanggung jawab juga kita sebagai wartawan. Terus kalau emang berita salah, eh, pembaca juga bisa melakukan hak jawab gitu. Kalau emang misalnya eh, teman-teman dapat dapat kuota bansos gitu, kuota, apa, dana kuota gitu. Nah, yang dicantumin misalnya dana kuota dari kampus tuh, dari Mendikbud berapa, eh, 10 giga atau 100 giga lah sebulan gitu, atau berapa bulan. eh Selama, eh ternyata yang nyampe cuma 20 giga gitu, nggak sampai 100 misalnya, buat berapa bulan gitu ya, misal aja cuma 20 giga kan, ini nggak apa, bisa gitu, kita sebagai pembaca melakukan hak jawab kayak gitu sih. Jadi ini nggak benar gitu-gitu, kayak gitu aja paling Devi, kalau untuk apa, keadaan di media ya. Saya juga bukan apa, nggak berarti saya nggak apa, mendukung media atau apa yang itu ya. Ya mungkin karena saya udah di dalam, dan saya ngelihat bahwa balik lagi ke pembacanya kayak gitu. Jadi pembacanya yang harus mengcounter, nggak bisa juga disalahin medianya gitu. Pilih-pilih itu penting. Kayak gitu sih, Dev. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan mengenai implementasi sila kelima. Jadi, oke, Dev.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Sini kita diskusi santai aja gitu teman-teman. Kalau bisa sih tektok aja sih. Jadi biar ada pertanyaan langsung dijawab gitu. Ya, Dias, silakan Dias. Ya, makasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dias Fatullah, Kak. Saya bertanya terkait tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya tanyakan, menurut Kakak, di para presiden-presiden yang lalu sampai sekarang, itu yang paling perfect apa masalah keadilan sosialnya itu, masalah sila kelima itu yang mana Kak? Dari sekian banyak presiden Kak, di Indonesia. Jadi ada lagi nggak, Dias? Apa udah kayak gitu aja pertanyaannya? Udah Kak, cukup itu aja. Makasih Kak. Iya. Jadi kalau ngelihat keadilan sosial atau implementasi sila kelima di presiden gitu, dan siapa yang paling perfect, saya sih karena mungkin bagian dari peletakannya Bung Karno ya, ya saya masih melihat di Bung Karno gitu, di eh, karena Soekarno ini, Bung Karno ini dia dia yang buat dan dia yang apa menerapkan itu gitu. Walaupun di akhir-akhir masa jabatannya dia juga nggak apa udah mulai ini ya, udah mulai apa ya, dia mulai merasa seperti, maksudnya merasa dia besar yang akhirnya nggak bisa diguncang, yang dia buat mau masa jabatannya tuh seumur hidup itu, dan dia apa mulai-mulai merasa apa kediktatorannya nongol lah kayak gitu. Jadi plus minus lah sih ya kalau saya. Tapi kalau untuk penerapan memang ya itu tadi yang saya bilang bahwa eh, adil itu ya sulit positioningnya itu, karena eh, kita apa ya, kalau kita udah kalap itu, kita udah lupa gitu, itu pasti kita nggak bisa berlaku adil gitu. Jadi ketika ada, ya kita merasa gerombolan atau kelompok kita gede nih, kita nongkrong ada 10 orang, ada terus ada 2 orang nongkrong itu berbeda lah gitu. Itu pasti kita kadang ngecengin atau apa, atau kita melakukan hal-hal yang nggak adil gitu, maksudnya apa malakin atau minta tolong ke dia atau apa, karena kita merasa besar ya kayak gitu. Terus di Pak Harto, ya Pak Harto eh, banyak kasus HAM yang dicederai dari dia, itu korupsi KKN kan, dilanjut ke eh, Habibie, ya masa transisinya juga pendek, kita nggak bisa nilai banyak juga gitu. Gus Dur ya, Gus Dur orang yang banyak beberapa di tahun-tahun inilah, di beberapa tahun ini apa kepemimpinan Gus Dur tuh mulai dielu-elukan gitu. Jadi kayak
eh, entah banyak orang yang udah eh, apa ya, udah menganggap udah nggak terlalu konservatif gitulah, yang akhirnya ngeliat Gus Dur kayaknya bener juga ya zamannya Gus Dur gitu. Tapi ketika mungkin jadi di zamannya Gus Dur itu keran demokrasi itu kenceng banget gitu, awal-awal kan dia. Jadi kalau di dunia pers itu di eranya Gus Dur tuh gede banget. Jadi majalah-majalah porno dulu itu beredar, nggak kelihatan tuh alamat eh, penerbit atau alamat apa percetakannya. Terus apalagi keran-keran demokrasi itu kayak gitu di zaman Gus Dur, eh, yang nggak berlangsung lama karena juga keruh pada saat itu, awal-awal transisi kita apa baru merangkak lah, baru merangkak di demokrasi gitu kan, di awal-awal reformasi gitu, yang kita juga belum bisa jalan, masih berapa tahun gitu, akhirnya mulai digulingkan banyak pihak yang keterangannya juga menurut beberapa pihak dan beberapa masyarakat nggak adil gitu. Tapi ya kesini-sini mulai eh, penting gitu Bapak mindset atau berpikir cara Gus Dur kayak gitu. Habis itu disambung Megawati yang eh, masanya pendek juga dan dia nggak terlalu berpengaruh apa-apa, dan makin apa ya, pengalaman pelik dia terhadap eh, kuda tuli itu, maksudnya di internal PDI kan dan lain-lain kayak gitu. SBY eh, ya SBY ini kan presiden yang apa ya, semua dia rangkul itu kan, semua. Jadi oposisi tuh dipakai cuma satu doang gitu, maksudnya oposisinya ada cuma dia tuh gemuk di eranya SBY. Jadi ya tenang-tenang aja, nggak ada guncangan apa-apa, minyak tanah diganti gas, demo besar-besaran, ya habis itu diredamin, bisa diredamin terus lagi, eh, GAM akhirnya redam juga karena tsunami. Terus eh, ya maksudnya eranya SBY tuh minim ini ya, minim apa, konflik horizontal gitu, minim apa, ya lebih teduh lah. Paling dibenturinnya kan zamannya SBY Muhammadiyah NU karena nggak apa, puasanya duluan gitu. Lebarannya duluan, lebarannya belakangan, puasanya belakangan, kayak gitu-gitu aja kan. Ya kesini-sini kan di era Jokowi, ya maksud saya terlepas dari itu udah ada perhitungannya. Kalau menurut saya itu kayak satu hal apa politis juga gitu. Kok bisa sekarang di eranya Jokowi itu mulus, nggak ada apa perbedaan 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 awal dan akhirnya gitu. Saya melihatnya itu ada apa, berusaha hal politis itu ya karena mungkin tenang banget ya di era SBY kayak gitu sih. Jadi kalau siapa yang bisa mengimplementasikan presiden siapa, ya ada plus minusnya. Soekarno juga kayak gitu, dia udah mulai terlalu apa, romantisme herois gitu ya, terlalu hero, yang akhirnya dia merasa sewenang-wenangnya di akhir-akhir periodenya, yang akhirnya digulingin dan lain hal kayak gitu sih. Gitu paling dia adalah tambahan lagi.
Oh iya Kak, ya udah cukup Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, yang lain? Yuk, dilanjut buat teman-teman yang mau nanya. Ya, mungkin ini kali Bang ya. Sedikit kita ngebahas mengenai Indonesia Timur gitu. Indonesia Timur itu kan kita bisa ngeliat sendiri lah gitu, banyak sekali apa ya, kasus-kasus gitu, kejadian-kejadian gitu yang melanggar gitu, tidaknya keadilan sosial lah gitu. Dan belum lama ini kan ada kan yang dimana kasus orang Papua itu yang entah ditahan semena-mena atau yang kemarin sempat viral Difabel. itu juga Bang. Oh ya, Ya, difabel. ya. Nah, itu kan artinya nilai-nilai Indonesia itu saat ini tuh minim sekali gitu Bang, atau apa ya, kurang lah mungkin dalam apa ya, penerapannya gitu di dalam yang kemarin itu kan kalau nggak salah dari TNI AU ya kalau nggak salah, apa dari mana ya, lupa juga. Nah itu kan dari situ aja kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah kekurangan yang dimana seharusnya seorang aparat pun harusnya bisa gitu kan untuk pada dirinya itu menanamkan nilai-nilai Pancasila gitu. Namun nyatanya kemarin itu di Indonesia Timur itu kan enggak gitu. Menurut Abang itu kejadian yang kemarin itu gimana gitu Bang? Karena itu benar-benar apa ya, kurang lah, keadilan sosialnya nggak ada gitu. Kalau saya gini Mar, kalau ini emang bicara Papua nih panjang ya gitu. Tarikannya ke Vanuatu. Jadi saya ya kita akan coba pelan-pelan ya. Jadi kalau mau ngelihat Papua itu ada diskusinya dan di Laksono dengan Budiman Sujatmiko itu di Watchdog. Jadi dua hal itu. Jadi apa? Kita memaknai nasionalisme ini kayak gimana gitu. Jadi ketika ada kelompok separatis atau ya OPM itu yang mau merdeka, ini gimana sih sikap kita gitu, atau oh ini mau pemberontak udah tikam aja gitu, atau ya diajak dialog, dimusyawarin kenapa harus merdeka, kenapa harus ini kayak gitu. Selama ini Indonesia kan cuma melakukan hal perihal Papua ini itu di tahun berapa gitu perjanjiannya, dan itu juga bukan referendum gitu bro, bukan kayak Timor Timor. Jadi referendum ini kan dilempar nih, terserah warga lah, masyarakat mau milih ke siapa kayak gitu. Nah jadi menarik dari diskusinya Budiman dan Dani Laksono melihat bahwa ya namanya kemanusiaan, human gitu, dan ditarikannya dia bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kayak gitu. Ini harus diterapkan gitu. Jadi kemanusiaan ini ya lu harus ada juga nih di Papua gitu. Kalau Budiman ya itu bahwa ini nasionalisme kita ini bagian dari dia kabilah-kabilah yang akhirnya jadi kelompok, yang akhirnya jadi suku bangsa gitu. Tarikannya ke situ yang akhirnya jadi sebuah satu ideologi pemahaman yang sama dan ditarik dengan semangat nasionalisme kayak gitu. Ketika ada satu kabilah atau kelompok yang udah bertentangan, ini patut mengguncang nasionalisme tersebut kayak gitulah. Tapi dia nggak bilang bahwa harus ditikam atau apa, enggak. Jadi konsepnya bahwa
eh, ideologi. Jadi ketika kita berseberangan ideologi, kita apa eh, bisa tuh bunuh-bunuhan kayak gitu. Karena kita berseberangan ideologi. Tapi ketika apa ya tadi kan kalau berseberangan ideologi maksudnya kayak gue nasionalisme nih terus yang ini ya gue nggak mau daerah gue di ini terus wah gara-gara semua gara-gara ideologi itu bisa pertumpahan darah tersebut kayak gitu. Jadi ideologi ini kan kita mempertahankan satu paham satu dasar kita gitu. Tapi ketika bicara kemanusiaan ini ya ideologi juga harus memperhatikan itu atau pemahaman atau nasionalisme ya mempertahankan ini dan kita pun ditarik lagi ke itu penjajahan itu. Nah, terus kalau yang apa difabel itu, jadi emang maksudnya ini nggak terlalu dalam ini. Jadi kalau saya ngeliat kasus itu sebenarnya bingung juga, maksudnya bingung gini. Jadi orang difabel ini yang orang Papua ini kan posisinya lagi mabuk gitu, jadi lagi hilang kesadaran lah, dan dia eh, apa keterangan keterangannya kan lagi malakin gitu warung-warung. Ya karena dia difabel, kita ngomong apa juga dia nggak tahu karena maksudnya orang gagu kan kagak denger gitu. Ya, akhirnya bingung, akhirnya main sikat aja dan memang ditarik lagi kalau orang-orang Papua tuh dia ketika 17 Agustus dia bingung. Kalau teriak merdeka ini jadi ada kisah. Jadi orang Papua tuh di sana ketika 17 Agustus ya merdeka. Jadi ditangkap tuh jokes-jokesnya si akhirnya dibuat jokes lah gitu sama Ari Kriting sama Abdur Arsyad gitu. Tapi emang ada kasus ya disangkanya eh, dia teriak merdeka itu untuk Papua merdeka itu gitu. Padahal dia teriak itu ya wajar dia teriak gitu karena semangat kemerdekaan ini kan gitu. Semangat apa nasionalisme itu kayak gitu. Jadi eh, ngeliat Papua ini, nah habis itu di hal tersebut memang pemerintah Indonesia ini terkesan belum siap gitu ya. Maksudnya, jadi saya pernah mempertanyakan hal tersebut ke dosen saya, dia dosen lobby dan negosiasi. Jadi dalam pelajaran mata kuliah tersebut, ini gimana Pak? Jadi dia udah sering ke Amerika kemana-mana lah gitu. Eh, kok pemerintah Indonesia pendekatannya tuh lobbynya tuh nggak pernah ketemu gitu gitu. Otsus terakhir Otsus otonomi khusus. Ini otonomi khusus juga nggak selesai-selesai katanya mau direalisasikan tapi nggak jadi-jadi. Nah, kalau kayak gini, maksudnya kalau Aceh kan akhirnya selesai dia dengan apa? Kalau bicara GAM itu kan JK kan. Jadi kalau bicara-bicara konflik tuh udah JK dah. Jagonya lobbying ya. Aceh, RMS, Maluku Republik Maluku Serikat, terus apalagi dah tuh itu JK lobbyingnya. Tapi kok bisa gitu? Dan saya mempertanyakan itu, kenapa selalu pendekatan militeristik gitu? Gitu. Ya kalau pendekatannya militer ya pasti nggak sepakat injek, injek dalam artian ya tembak atau apa gitu kan, atau disiksa, ya gitu. Jadi eh memang jawabannya apa?
jawabannya si dosen juga nggak buat saya puas gitu. Jadi keterangannya bahwa eh, tingkat pendidikannya masih rendah gitu, yang para separatis ini, yang nggak bisa tuh diajak ngobrol gitu. Jadi eh, SD aja itu umurnya udah berapa tahun gitu. Jadi terlalu mengesampingkan itu gitu, mengesampingkan apa ya, kayak seolah-olah terpuruk banget gitu. Ya kenapa nggak dibangun sekolahannya kan gitu, dan lain-lain. Nah, tapi juga dari hal itu, maksudnya dari obrolan tadi saya selalu menyudutkan pemerintah Indonesia. Ketika saya nonton Helmi Yahya, Hanto Yahya dan Helmi Yahya tentang Vanuatu itu, eh, manuver ke PBB, ke sidang-sidang PBB, si Benny Wenda itu, dan Veronica Koman ini diselamatin di Vanuatu. Ya, keterangan Helmi Yahya bahwa jadi eh, jadi dari atas tuh Filipina ke Sulawesi ke bawah terus sampai Australia dan negara Asia Pasifik, Oseania. Ini kan dia suku bangsa yang Melanesian gitu. Melanesian tuh yang eh, yang kulit hitam, terus rahangnya tuh ya mirip-mirip orang Papua, orang Ambon kayak gitulah, orang Ternate, orang NTT. Nah, Australia kan dulunya orang kulit hitam juga, aborigin, yang ke samping gitu. Nah, Vanuatu itu deklarasi kemerdekaannya bahwa kalau belum suku-suku Melanesian belum merdeka, maka Vanuatu bertanggung jawab terhadap mereka gitu. Makanya dia sampai sekarang masih konsisten terhadap kemerdekaan di Papua Barat, itu di Papua khususnya ya. Jadi menurut mereka negara Papua ini berada dalam negara yang eh, sukunya apa berada di dalam negara Asia, eh, tapi dia bukan apa terhimpit gitu, dan mereka menganggap bahwa Papua itu Kristen. Jadi Vanuatu itu juga eh, apa dimerdekakan dengan dasar kekristenan gitu. Jadi bahwa Papua ini minoritas di Indonesia, dia minoritas agama, minoritas suku, yang akhirnya dia dikucilkan. Padahal kalau melihat di Indonesia, ya mereka juga punya hak itu, apalagi kalau masuk-masuk jabatan-jabatan sipil di PNS, di kampus PTN, dia punya prioritas lebih kan kalau orang Indonesia Timur kayak gitu. Jadi Vanuatu itu punya spirit itu merdekakan Papua, merdekakan RMS pada saat itu, Republik Maluku Serikat, dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau melihat bahwa ketidakadilan di Papua ya memang apa ya kompleks gitu ya. Jadi satu sisi pemerintah memang salah banget, bukan salah banget sih, cuma eh, pendekatannya kenapa selalu militeristik gitu. Pendekatannya tuh eh, pendekatan yang diharuskan dengan senjata gitu. Kenapa nggak dialog gitu. Nah, ya tapi hal-hal lain juga berpengaruh bahwa apa eh, Vanuatu atau negara-negara ASEAN itu mendukung Papua, bukan cuma support inian, tapi dana dan lain-lain kayak gitu, Mar. Jadi kalau melihat Papua ya. Oke Bang, siap.
Mungkin dari teman-teman selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi seputar tema kita malam hari ini, implementasi sila kelima di Indonesia saat ini. Ada lagi Silakan teman-teman? teman-teman. Mumpung kita masih ada sedikit waktu. Devi lagi. Ya, Devi, silakan Devi. Ya, makasih Kak. Izin bertanya, kan kalau yang aku lihat, yang aku dari media gitu, itu kan banyak yang kayak kasus korupsi dari kementerian atau dari mana gitu kan, itu banyak, dan juga banyak kasus-kasus kayak hal kecil gitu, misalnya pencurian oleh siapa gitu, sedangkan kasus korupsi ini kan harusnya besar gitu ya tuntutannya, terus juga hukuman juga harusnya besar gitu, sedangkan ada beberapa yang kasusnya itu hukumannya bahkan sedikit banget gitu kan, bahkan ada yang udah bebas atau gimana gitu, bahkan ada yang nggak dihukum juga karena luar negeri gitu kan, itu kan halnya harusnya kan nggak bisa gitu ya Kak, tapi mereka bisa ke luar negeri atau gimana gitu. Terus tapi kayak rakyat-rakyat kecil gitu kebanyakan yang dihukum berat gitu, sedangkan yang korupsi kayak gitu enggak gitu kan. Itu menurut Kakak gimana pandangan Kakak terhadap keadilan yang kayak gitu? Ya, pertama bahwa hal tadi gitu, keadilan ini tidak berpihak gitu kan, keadilan ini bebas nilai kayak gitu. Jadi bahwa hukum ini seperti ratu adil kan gitu. Jadi kalau ngelihat hal tersebut kita juga nggak bisa apa ya? Ya kalau sederhananya yaitu ya nggak adil gitu, dan negara ini tidak hadir dalam bumi manusia kalau